Wah, kamu curang. Masa pakai jalur pintas sih? Kata Kenzo sambil menoyori kepala Alzaska. Ayah dan anak itu kini sedang bermain PlayStation di ruang tamu rumah. Alzaska menoleh menatap ayahnya tidak suka. Alzas nggak curang kok. Itu kamu curang namanya. Masa pakai jalur pintas mainnya? Balas Kenzo tidak mau kalah. Alzas nggak curang kok. Kamu curang, Alzas. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak, Pak. Iya. Begitu aja terus sampai cicak beranak gajah. Asal kalian tahu, Kenzo dan juga Alzaska sama-sama memiliki sifat keras kepala akut, alias tidak ada dari mereka berdua yang mau mengalah, sampai salah satu di antara mereka merasa lelah untuk berdebat. Brak, tiba-tiba saja terdengar suara tabrakan yang cukup keras. Kenzo dan juga Alzaska menoleh ke arah televisi yang menampilkan gambar arena balapan. Mereka melihat jika motor yang mereka gunakan untuk balapan sudah terjatuh mengenaskan di area balap. Kenzo menatap Alzaska tajam, dan Alzaska membalas menatap ayahnya tidak kalah tajam. Gara-gara kamu, Kenzo berdesis. Bukan, balas Alzaska. Iya, bukan, Pak. Iya, Zaz. Bukan. Iya, Zaz. Berisik. Alvaska yang saat itu sedang duduk di sofa yang bersebelahan dengan Kenzo dan Alzaska memotong ucapan Kenzo seketika. Alva, belum sempat Kenzo menyelesaikan ucapannya, Alvaska sudah lebih dulu bangkit dan berjalan dengan langkah tertatih menaiki tangga menuju kamarnya di lantai atas, mengabaikan teriakan dan panggilan dari ayahnya dan Alzaska di lantai bawah. Setelah sampai, Alvaska menutup pintu lalu menjatuhkan diri di balik pintu kamarnya. Cowok itu merasa iri ketika melihat kedekatan antara Kenzo dan Alzaska. Selama 16 tahun 1 bulan 10 hari Alvaska hidup, Kenzo sama sekali tidak pernah mengajaknya bermain. Dan itu benar-benar membuat hati Alvaska sakit. Alvaska memejamkan mata menahan sesak yang tiba-tiba saja menyerang dadanya. Cowok itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Hatinya seakan teremas, dadanya terasa sesak. Bahkan untuk sekedar menarik napas saja, rasanya begitu susah untuk Alvaska lakukan. Jantungnya entah kenapa berdetak tidak karuan. Alvaska meringis tertahan, sambil meremas dada kirinya yang terasa begitu sakit luar biasa. Sebentar lagi, lirihnya menahan sakit. Hari ini adalah hari di mana pertandingan basket antara kelas 10 IPA 1 dan juga 10 IPS 1 akan berlangsung. Alvaska dan keempat sahabatnya sedang bersiap di ruang ganti khusus tim mereka yang letaknya tidak jauh dari area lapangan indoor SMA Alantra. Raga yang tengah memakai seragam basket dengan angka 4 di punggungnya menatap Alvaska yang sedang bersandar di sandaran sofa dengan tatapan khawatir. Lo beneran gak apa-apa, Fa? Muka lo pucet banget, sumpah. Bener kata Raga, muka lo pucet, Fa. Timpal Arkan yang duduk bersebelahan dengan Alvaska. Cowok itu khawatir jika terjadi sesuatu pada Alvaska. Lo gak apa-apa kan? Alvaska menggelengkan kepalanya lemah. Gue gak apa-apa kok. Tapi muka lo beneran pucet, Fa. Gue takut lo malah pingsan pas pertandingan, ucap Jazi yang tengah mengikat tali sepatunya. Cowok itu takut jika terjadi sesuatu pada Alvaska, sahabatnya, seperti saat pertandingannya melawan SMA Galaxy tahun lalu. Gak bakal, balas Alvaska. Cowok itu mengeluarkan headband berwarna hitam dari saku celana basketnya, lalu mengikatnya kuat di kepalanya yang terasa sedikit pusing. Cowok itu tidak menampik jika dirinya saat ini tengah menahan sakit. Alvaska bangkit dari duduknya, lalu berjalan melewati keempat sahabatnya yang masih diam, menatap dirinya dengan tatapan khawatir. Cabut. Pokoknya kelas kita harus menang. Kalian semua harus bisa ngalahin kelasnya Alvaska. Gara berteriak sambil menunjuk satu persatu anggota tim basket kelas 10 IPS 1. Kelas yang akan bertanding melawan tim basket kelas 10 IPA 1.
Kana yang sedang memperhatikan Gara dari tribun penonton di kursi depan hanya bisa menghela napas berat melihat kelakuan ajaib dari sahabatnya, Gara. Cewek itu bangkit dari duduknya lalu berjalan menghampiri Gara yang masih terus berbicara di tengah lapangan indoor SMA Lantra untuk menasehati tim basket kelas mereka. Kana menarik tangan Gara agar menjauh dari lapangan. Kana mau bawa Gara kemana? Gara belum selesai ngomong sama mereka. Gara gak mau. Gara menghentikan ucapannya ketika Kana berhenti melangkah lalu menoleh menatapnya tajam, seolah menyuruhnya untuk diam lewat tatapan mata. Oke, Gara gak bakal ngomong lagi. Kana mengangguk. Bagus. Cewek itu kembali menarik tangan Gara agar keluar dari area lapangan menuju tribun penonton paling depan. Kana dan Gara duduk bersebelahan dengan Sasa dan Dara yang duduk di belakang mereka. Tandingnya kapan mulai sih? Tanya Gara kesal. Sasa melirik jam yang ada di tangannya sekilas. Bentar lagi mulai kok, lo sabar aja gak? Gara menghela napas berat. Tapi Gara Ucapan Gara terpotong ketika Kana kembali menatap cowok itu tajam. Maaf, Gara gak bakal ngomong lagi. Gara menunduk dalam. Ucap Kana. Lapangan yang semula hening berubah berisik setelah melihat Alfaska dan timnya masuk ke dalam area lapangan indoor SMA Lantra. Alfaska mengeluarkan bandana merah lalu memakainya di lengan kirinya. Sesekali Alfaska tersenyum tipis, membuat seluruh siswi yang berada di dalam lapangan berteriak histeris karena tidak kuat melihat tampan dan kerennya seorang Alfaska Aldebra Lergan, kapten basket SMA Lantra. Gila, Alfaska ganteng banget. Cowok gue kok ganteng banget sih. Alfaska, ayo semangat. Aku padamu sayang. Alfaska kakak gue. Alfaska punya gue. Alfaska cowok gue. Alfaska suami gue. Kana menoleh ke belakang menatap seluruh siswi yang berada di sana tidak suka. Diam lo semua. Seluruh siswi itu langsung terdiam seketika. Kana kembali mengalihkan tatapannya ke arah Alfaska dan timnya yang berlari ke arah tengah lapangan, menghampiri tim lawan. Kedua tim berkumpul, lalu membentuk sebuah lingkaran kecil dan menyatukan tangan mereka sebagai bentuk solidaritas. Setelah itu, Alfaska berdiri di tengah lapangan, berhadapan dengan kapten lawan yang dikenal bernama Alex. Alfaska dan Alex menatap satu sama lain dengan tatapan tajam. Jangan heran, itu karena kedua remaja itu tidak pernah akur sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Alex ganteng banget astaga, ucap Sasa memuja. Tapi lebih ganteng Alfaska, balas Dara. Iya enggak kah? Kana hanya bergumam singkat menanggapi ucapan Dara. Wasit mulai menghitung waktu pertanda dimulainya pertandingan. Seluruh murid yang menyaksikan pun ikut bersorak menyuarakan kata semangat. Setelah sampai pada hitungan ketiga, au! Alfaska tiba-tiba saja berteriak kesakitan, lalu jatuh berlutut di tengah lapangan SMA Lantra. Wasit dan juga anggota dari kedua tim itu langsung mengerumuni Alfaska dengan panik, terutama Jazi, Raga, Arkan, dan Fadel. Mendadak, Alfaska meremas dada kirinya dengan napas tersengal. Dia terlihat seperti penderita sesak napas parah. Cowok itu menggigit bibir bawahnya sambil memukul dadanya sekuat tenaga, berharap sakit di dadanya menghilang. Au! Raga berlutut di samping Alfaska. Alfa, lo kenapa? Cowok itu menekan kuat dada kiri Alfaska. Seluruh murid yang tengah memperhatikan kejadian itu dari pinggir lapangan maupun tribun penonton menatap kapten basket SMA Lantra itu dengan tatapan khawatir. Alfaska? Quinza yang baru saja memasuki area lapangan berlari menghampiri Alfaska yang tampak kesakitan. Quinza meremas tangan kiri Alfaska. Air mata Quinza menetes saat melihat sahabatnya itu tampak tersiksa. Alfaska menatap Quinza sayu. Sakit Queen? Lirihnya menahan sakit. Karena yang saat itu hendak berlari menghampiri Alfaska,
langsung ia urungkan seketika. Saat melihat Quinza, sepupunya itu lebih dulu berlari menghampiri Alvaska yang tampak kesakitan di tengah lapangan. "Alva, oh kenapa?" gumam Kana. Sementara itu, Quinza menarik Alvaska ke dalam pelukannya. Sedetik setelah itu, Alvaska langsung tidak sadarkan diri di pelukan Quinza, sahabatnya.